Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi ya di channel YouTube aku, Rika Children. Dan alhamdulillah teman-teman, ini aku mau nge-share aktivitas aku ya. Jadi aku mau membongkar uang receh yang mana waktu itu aku pernah di YouTube yang sebelumnya aku mau nabung gitu uang receh yang mana dari kembalian uang belanja bulanan, mingguan gitu. Yang biasanya uang receh kan selalu apa ya, kadang sih orang menganggap sepele ya teman-teman. Kan ada yang habis belanja nanti ditaruh di atas meja, kadang ditaruh di dalam tas aja, gak dikumpulin gitu. Tapi kalau aku sih sekarang ini ngumpulin ya teman-teman. Ya ini sekarangnya waktunya aku mau bongkar. Nah ini teman-teman, aku bongkarnya nanti aku hitung-hitung, aku masukin ke plastik itu. Nah ini setelah aku bongkar nanti aku mau kasih mama aku aja. Kenapa? Mama aku tuh jualan di kantin gitu ya teman-teman. Jadi nanti dia bisa untuk tuker gitu, karena mama aku tuh jualan di SMP, jadi ya sering banyak uang receh gitu ya teman-teman untuk kembaliannya dan membutuhkan juga. Jadi daripada nanti aku mau tukar dengan uang 200.000, lebih baik aku mau kasih aja sama mama aku untuk nanti dipergunakannya untuk yang lainnya juga. Dan mari kita hitung. Nah teman-teman, di sini sambil kita ngitung-ngitung ya teman-teman ya, tapi aku nggak ngedit sih cara ngitungnya ya teman-teman, nggak aku percepat, nggak aku perlambat juga gitu ya teman-teman. Jadi ini senatural mungkin aku bikinnya gitu. Nah di sini aku tuh mengumpulinya bukan berarti aku tuh pelit atau gimana gitu, tapi aku belajar untuk berhemat gitu ya teman-teman ya. Dari hal yang kecil aja gitu kita berhemat, jadi nantinya kita bisa menghargai sesuatu hal yang kecil juga. Dan sambil kita ngitung-ngitung, aku ada tips ya teman-teman, cara berhemat ala aku dalam rumah tangga. Nah yang pertama kita buat anggaran. Kenapa kita buat anggaran? Jadi tuh kita itu sebagai mau berhemat itu ya teman-teman, ibu-ibu tuh yang pertama tuh membuat anggaran gitu. Kenapa gitu? Ya akan membantu kita untuk memperjelas semua data transaksi yang pernah kita lakukan ya setiap bulannya ya teman-teman. Misalnya kita mau beli belanja gitu setiap bulannya, kayak seperti kita belanja bulanan, jadi setiap bulannya kitanya habisnya begini gitu. Jadi kita misalnya seperti aku setiap bulannya kan habis 500.000, jadi aku harus membuat anggaran 500.000 gitu, biar tidak apa ya, setiap belanja itu kadang-kadang kan para ibu-ibu emak-emak tuh suka kalep gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh harus membuat anggaran. Jadi cara itulah salah satu cara aku membuat anggaran pengeluaran secara teratur gitu ya teman-teman. Dan tips yang kedua, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, ini kebiasaan emak-emak ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Transmart atau kemana gitu ya, jadi harus bisa membedakan yang mana keinginan dan kebutuhan gitu. Cara berhemat ini ya teman-teman, ini adalah salah satu yang membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, perlu kamu lakukan guna menghemat ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi angka pengeluarannya kita. Nah, tanpa disadari pasti kita banyak menghabiskan uang untuk yang tidak diperlukan teman-teman ya. Jadi contohnya kita tuh di rumah udah ada TV kecil nih ceritanya, jadi itu kita jalan-jalan ke Transmart, lihat TV yang lebih gede gitu ya teman-teman ya. Jadi karena kita tuh nggak butuh juga, cuma yang keinginan aja, jadi kita beli. Itu salah satu yang bikin keuangan kita tuh meleset ya teman-teman. Nah inilah harus kita sadari. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini yang teman-teman. Jadi bagaimana sih cara menghemat ala aku? Salah satunya ya begini ya teman-teman, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah lanjut lagi yang ketiga tipsnya ya teman-teman, perhatikan pengeluaran dengan baik. Kunci untuk berhemat adalah mengawasi uang yang kita habiskan ya teman-teman. Makanya berhemat itu ibu-ibu yang memastikan pengeluarannya dengan baik. Jadi kita tuh harus memeriksa uang dikeluarkan setiap per bulannya gitu. Jangan, harus ada aturannya teman-teman. Nah itu yang ketiga ya teman-teman, perhatikan pengeluaran dengan baik. Lanjut yang keempat, buat daftar belanja. Kenapa aku bilang begitu? Jadi cara ini yang bisa diikuti ibu rumah tangga ya teman-teman. Bisa menghemat adalah membuat daftar belanja.
Jadi ya perlu dilakukan supaya kamu bisa misalnya membeli barang atau hal-hal yang tidak diperlukan gitu. Jadi itu kita bisa kalau udah ada daftar belanjaan, jadi kita tuh bisa merinci apa aja sih yang kita beli setiap bulannya atau setiap minggunya ya teman-teman. Nah, misalnya jika barang tertentu tidak ada dalam daftar belanjaan, kemungkinan besar itu tuh apa namanya tidak tidak membutuhkannya gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh bisa salah satu cara kita tidak bisa berhemat. Berhemat yang lain adalah transaksi dengan uang tunai daripada uang kredit. Kenapa begitu? Jadi kalau kita belanja lebih baik uang tunai ya teman-teman. Jadi karena kita udah bikin daftar belanja bulanan, jadi kita tuh udah tahu harga pengeluaran setiap bulannya gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita tuh bayarnya cash saja gitu, uang tunai daripada uang kredit. Jadi kayaknya tuh kalau uang kredit tuh kayak kayak berhutang gitu ya, sekarang dibelanja bulan besok dibayar pas gajian ya teman-teman. Nah, terus menabung secara teratur. Cara berhemat yang lainnya tuh menabung secara teratur seperti tidak misalnya ya teman-teman gitu menghitung berapa banyak uang diperlukan untuk keperluan bulanan. Jadi uang yang dapat ditabung tuh jadi lebih jelas gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita gajinya misalnya selisihnya 1 juta, jadi sedangkan belanja bulanannya tuh 600 misalnya. Jadi kita bisa untuk menabungkan 300-nya atau 400-nya gitu. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Jadikan tabungan berorientasi untuk tujuan yang jelas. Jadi tabungan ini harus tujuan yang jelas untuk apa gitu teman-teman. Jadi misalnya kayak aku kan menabung untuk beli lemari atau apa gitu teman-teman. Jadi kalau kita tuh ada tujuan untuk menabung itu, jadi kita tuh lebih semangat lagi untuk menabungnya. Nah, bandingkan dengan harga barang pada setiap toko. Jadi kita tuh harus pandai-pandai hemat ibu rumah tangga ya teman-teman ya, mencari tempat yang lebih murah untuk belanjanya gitu. Dan cara lagi menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi menjaga kesehatan diri sendiri itu lebih penting banget untuk ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi kita bisa mencerminkan jumlah tabungan kamu, bisa faktor-faktor yang penting gitu ya. Jadi kita tuh lebih berhemat lagi supaya nanti tuh tabungan itu enggak untuk membayar ke rumah sakit aja gitu ya teman-teman. Walaupun sekarang ini kita mempunyai BPJS, jadi kalau untuk fasilitas untuk transportasi nggak ditanggung BPJS ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, jangan tergoda dengan yang diskon. Kenapa jangan yang diskon? Nah, ini diskon nih 50% gitu, sedangkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi seperti inilah yang bikin kita bangkrut. Bangkrut dengan setiap bulannya jadi kalep gitu ya teman-teman. Nah, itulah cara aku menghemat keuangan rumah tangga ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman di rumah yang mau berhemat, bisa semoga videonya aku tuh jadi apa ya, bermanfaat ya teman-teman. Nah, aku udah selesai gitu untuk ngitung-ngitung uang recehnya. Alhamdulillah ini aku dapat 180.000. Sebenarnya kan 190 karena kurang 1.000, jadi aku sisihkan 9.000 nya. Nanti aku mau ajak anak aku jajan ke warung depannya teman-teman dengan uang yang sisa dari 9.000 tadi. Nah, setelah kita hitung-hitung, aku masukin gitu ke dalam kantong plastik ini. Jadi dalam satu kantong plastik ini tuh jumlahnya 100.000 ya teman-teman. Nah, ini aku juga mau tulis nanti uang 100.000 pakai kertas gitu, biar nanti saat mama aku transaksi, pada saat dia mau belanja untuk isi kantinnya, jadi gampang gitu ya teman-teman, gak ngitung ulang lagi. Nah, sebelumnya sih mamaku tuh pernah dan sering juga untuk belanja saat transaksinya tuh pakai uang receh. Karena biasalah ya teman-teman, karena mama aku tuh jualannya di kantin SMP gitu, lebih banyak uang recehnya ya teman-temannya. Jadi karena grosirnya kita dulu udah langganan gitu, jadi gak pernah untuk ngitung kembali. Jadi katanya tuh kalau mau ngitung pakai uang recehnya tuh bikin aja langsung untuk berapanya gitu, pakai kertas aja gitu. Jadi bisa nanti tahu berapa jumlah dalam satu plastik itu. Nah, ini aku tulis ya teman-teman, seperti ini cara aku menulisnya, pakai uang kertas biasa aja, kertas putih maksudnya. Nah, ini aku tulis gitu 100.000 ya teman-teman. Nah, jadi dalam kantong plastik ini tuh jumlahnya 100.000. Nah, aku masukin ke dalamnya, dan juga aku juga tulis 80.000. Jadi total yang aku dapat dalam jumlah uang recehan aku ini tuh 180.000. Jadi 180.000 sebenarnya kan 190 karena uang kurang 1.000, jadi aku nggak ngitung yang 9.000-nya.
Jadi total yang aku dapat dari uang recehnya aku tadi itu 180.000, alhamdulillah. Jadi nggak terasa ya teman-teman, walaupun uang receh kalau kita tuh peduli dan menabungnya gitu ya teman-teman, ini sangat membantu sekali untuk aku di saat misalnya kita tuh memang bener-bener emang nggak punya uang gitu ya teman-teman, memang benar-benar tuh butuh sekali gitu ya teman-teman. Nah ini aku ikat dulu sama karet gitu ya teman-teman, biar nanti enggak jadi rapi juga, enggak tumpah juga ya teman-teman. Jadi nanti aku tinggal kasih ke mamaku. Semoga ini sangat bermanfaat, walaupun nggak seberapa ya teman-teman dengan jumlahnya, tapi dengan cara ini aku bisa mengumpulkan uang receh ini ya teman-teman, dan alhamdulillah. Dan teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga tips cara aku menjelaskan keuangan, bagaimana menghemat keuangan ibu rumah tangga sangat bermanfaat teman-teman di rumah, dan juga cara menabung uang receh ini sangat bermanfaat juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.